Halo, lagi apa nih? Ini kita belajar lagi yuk. Kita belajar bareng mengenai anggaran produksi. Sebelumnya kalau kalian ingat nih, sudah ada video mengenai cara kita untuk mencari berapa sih jumlah barang yang harus kita produksi selama satu periode. Ini kayak gini. Ini udah ada di video sebelumnya. Nanti kalian bisa nonton dulu ya video itu sebelum lanjut belajar bareng di video kali ini. Oke, kali ini kita akan belajar masih di chapter atau bab anggaran produksi. Kita akan mencari angka atau cara menghitung dan menyusun anggaran produksinya. Kita akan mencari berapa sih alokasi tingkat produksi pada tiap bulannya dalam satu periode. Oke, ini contoh soalnya ya. Jadi ada rencana penjualan 1 tahun, ini untuk periode 2021 pada AB X Company. Tingkat penjualan Januari ada 1.500 unit, ini tertera ya sampai dengan Desember. Kemudian ada totalnya, jadi dalam satu periode atau satu tahun di 2021, rencana penjualannya itu adalah 14.200 unit. Dengan rincian tingkat penjualan masing-masing bulan adalah ini ya. Oke, lanjut. Sekarang yang kita harus cari itu apa? Yang harus kita cari adalah kita mencari berapa sih jumlah yang harus diproduksi selama satu periode atau satu tahun. Cara menghitungnya itu sama dengan video yang sebelumnya, yaitu penjualan dalam satu tahun, kita tambah dengan persediaan akhir tahunnya, lalu kita kurang dengan persediaan awal tahun. Maka dapatlah angka jumlah yang harus diproduksi. Kalau di soal ini, penjualan satu tahunnya itu, jadi kita sudah sama-sama bicarakan ya, ini dari soal ada 14.200 unit. Angka ini kita masukkan ke sini. 14.200 unit penjualan satu tahun. Kemudian persediaan akhirnya adalah 1.500 unit. Kita tambah atau kita jumlahkan hasilnya adalah 15.700 unit. Itu adalah kebutuhan dalam satu tahun. Kita kurangkan dengan persediaan awalnya. Persediaan awalnya itu adalah 2.000 unit. Maka jumlah yang harus diproduksi selama satu periode atau satu tahun adalah 13.700 unit. Setelah kita dapat angka ini, yang harus kita lakukan adalah kita menghitung alokasi tiap bulannya itu berapa tingkat produksinya. Ada dua cara ya. Cara yang pertama itu kita membagi secara rata pada tiap bulannya. Cara yang kedua itu kita membulatkan angka pembagiannya, dan sisaannya itu nanti akan kita alokasikan ke bulan-bulan yang tingkat aktivitasnya memang tinggi. Oke, kita langsung praktik yuk cara yang pertama. Setelah kita tahu berapa jumlah yang harus diproduksi, langsung aja kita bagi dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Satu tahun itu kan ada 12 bulan ya. Ya udah, tinggal kita bagi aja. 13.700 unit kita bagi dengan 12. Hasilnya adalah 1.141,67 unit. Itu produksi per bulannya. Kalau kita menggunakan cara pertama, tinggal kita bagi aja jumlah yang harus diproduksi selama satu periode atau satu tahun dengan 12. 12 itu adalah 12 bulan. Dapat hasilnya adalah sekian. Mudah kan? Oke, kita next aja nih kalau gitu. Cara yang kedua. Kalau cara yang kedua, kita bagi dulu sama ya ke 12 bulan nih. Yang dibutuhkan untuk diproduksi kita bagi ke 12 bulan, kan hasilnya 1.141,67 unit. Lalu ini angkanya kita bulatkan. Pembulatan yang terdekat adalah 1.100. Oke, ini adalah pembulatan dari hasil perhitungan yang sebelumnya kita lakukan. Ini kita bulatkan jadi 1.100.
Nah, 1.100 itu akan kita bagi untuk tiap bulannya. Nih, coba ya, saya buatkan supaya lebih mudah. Misalnya ini bulan, lalu ini tingkat produksi, gitu ya. Kan bulan ada 12, ya kita tulis aja semuanya ya. Misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, lupa nanti ada totalnya. Oke, kita udah tahu nih tiap bulan itu tingkat produksinya akan mendapatkan jatah 1.100 untuk tiap bulannya. Maka tinggal kita tarik aja nih. Lalu ini kan seharusnya yang dilakukan tiap bulan adalah produksi sebesar 1.141,67. Tapi kita tiap bulan baru memproduksinya 1.100. Sisaannya nanti kemana dong alokasinya? Kalau kita totalkan nanti dia belum mencapai angka tingkat produksi yang dibutuhkan. Ini kan baru 13.200 ya. Sementara yang kita butuhkan untuk produksi 1 tahun itu adalah 13.700. Maka sisaannya itu kemana? Ini kita kurang ya. Nah, ini kurangnya nih 500. 500 itu nanti produksi di bulan apa? Apakah di tahun berikutnya atau seperti apa? Nah, ini keterangannya ya. 500 itu akan kita bagi ke bulan-bulan yang tingkat penjualan atau aktivitasnya tertinggi. Ini ya, 500 unit itu kita alokasi ke bulan-bulan yang tingkat penjualannya tertinggi. Ini keterangannya. Ini adalah bulan-bulan yang tingkat penjualannya atau aktivitasnya tertinggi. Bulan Januari, lalu kita berikan warna ya, supaya beda. Bulan Februari, Maret, April, dan Desember. Ternyata ini adalah 5 bulan yang tingkat penjualannya tertinggi. Taunya dari mana? Tahu dari soal. Ini dia. Kita lihat ya, Februari 1.600 unit, Maret 1.600, Januari 1.500, lalu April 1.400, dan Desember 1.400. Nah, ini adalah 5 bulan yang tingkat produksinya itu tinggi. Oke, setelah kita tahu nih, ya udah tinggal kita bagi aja ke 5 bulan ini. Berarti 500 dibagi 5 itu adalah 100. 100 unit. 100 itu kita bagi ke 5 bulan ini. Tinggal kita tulis ya. 100, 100, 100, 100, dan satu lagi di bulan Desember. Oke. Ini kan totalnya adalah 500. Berarti kalau kita lihat di sini, produksi di bulan Januari itu akan sebesar 1.200 unit. Di bulan Februari itu 1.200, di bulan Maret itu 1.200, di bulan April 1.200, dan bulan Desember itu 1.200. Karena mereka adalah 5 bulan yang tingkat penjualannya tertinggi ya. Makanya mereka mendapat alokasi dari yang sisaan 500 itu. Oke, 500 dari mana? 500 itu adalah ini ya, 13.700 tingkat produksi yang dibutuhkan ya selama satu periode. Ini angka yang kita hitung sebelumnya ya, jumlah yang harus diproduksi. Kita kurang dengan apa?
dengan total ya. Total dari yang kita bagi 1.100 itu pembulatan ke 12 bulan. Di hitungan pembulatan kan demikian ya. Harusnya kan kita memproduksi 1.141,67 unit nih per bulan. Tapi kita bulatkan aja jadi 1.100. Nah, setelah kita bulatkan 1.100 nih ke 12 bulan yang kita alokasikan, itu kan totalnya 13.200. Sementara kita harus memproduksi 13.700, maka sisa atau kurang produksinya adalah 500.000. Kita bagi ke 5 bulan yang tingkat penjualannya tinggi. Oke. Nah, nanti total akhirnya adalah 13.700. Begitu ya. Jadi sama dengan hitungan kita yang sebelumnya, yang ini jumlah yang harus diproduksi. Begitu caranya. Sorry. Oke, setelah kita tahu dua cara untuk menghitung pengalokasian tingkat produksi tiap bulan. Cara yang pertama dengan ya udah bagi rata aja, bagi 12 bulan ya. Dan cara yang kedua itu kita setelah bagi rata kita bulatkan. Dan sisaannya kita akan alokasi ke bulan-bulan yang tingkat penjualannya tinggi. Itu cara kedua. Setelah itu ya kita susun aja anggaran produksinya. Nah, seperti ini ya. Kalau kalian lihat. Nanti tingkat produksinya nih, ini terlihat sama dengan apa yang kita hitung. Di bulan Januari 1.200 unit, Februari 1.200, Maret 1.200, April 1.200 nih ya. Dan ada di Desember 1.200, sisanya Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November itu adalah 1.100. Maka total yang harus diproduksi selama 1 tahun adalah 13.700. Begitu ya caranya untuk kita menghitung pengalokasian tingkat produksi tiap bulan dan menyusun anggaran produksinya. Oke, semoga bisa bermanfaat dan dipahami ya. Kalau memang masih butuh lagi waktu untuk pemahaman, silakan kalian ulang lagi videonya sambil kalian pause dan kalian pahami dulu ya materinya. Materi ini kalian bisa akses di website nurulfauziah.com. Silakan ya, kalian cari di sana di bagian knowledge sharing. Knowledge sharing, lalu kalian cari aja ada di accounting and business. Itu banyak kok materi-materi lainnya. Bukan hanya nanti tentang akuntansi dan bisnis, dan ada materi lain. Silakan ya, kunjungi website nurulfauziah.com. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Sampai bertemu di belajar bareng lainnya. See ya.